Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaidi. Di video kali ini Guftaidi bakal membahas sebuah laptop dari brand Asus yaitu K413EA. Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau kalian sudah subscribe silahkan klik tombol loncengnya, dan kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, saya ucapkan selamat menonton. Nah, hari ini Guftaidi bakal membahas sebuah laptop dari brand Asus yaitu K413EA. Ngomong-ngomongin tentang Asus K413EA ini sebenarnya sudah lama keluar di 2020, tetapi di tahun 2021 Asus ini mengupgrade spesifikasi dari K413EA ini. Nah, K413EA ini memakai prosesor Core i3 generasi ke-11 dan dia memakai Nvidia Intel UHD grafis yang bisa dibilang bawaan dari generasi ke-11 nya juga, dan dia memakai RAM 8GB DDR4 3200Hz dan dia sudah pakai storage SSD 512GB dan dia juga sudah dilengkapi dengan Microsoft Original yang senilai mungkin sekitar 1 jutaan rupiah. Jadi yang lebih dominan tuh ke prosesor, yang di 2020 dia pakai prosesor generasi ke-10 dan di 2021 dia mengupgrade memakai Core i3 generasi ke-11. Nanti performanya bagaimana nanti kita bakal tes. Dari segi penampilan tidak ada bedanya dibandingkan K413EA yang di tahun 2020 yang sama beratnya cuman 1,4 kg saja. Jadi memang laptop ini ringan banget kalau kalian bawa kemana-mana. Khususnya mungkin ini lebih cocok ke wanita atau ke cewek, karena memang kalau cewek itu pingin laptop yang enak dibawa kemana-mana dan nyaman, ringan kalau kalian bawa kemana-mana. Nah, K413EA ini sangat istimewa di harganya cuman di bawah 10 juta. Harganya sekitar 9.800.000. Tapi tergantung dari wilayah kalian beli di mana. Tapi biasanya laptop ini dan perakitan PC laptop itu harganya lagi naik-naikan, tapi mungkin harganya itu di 9.700.000 dan 9.800.000. Nah, keistimewaan dari Asus K413EA ini, pertama kita mendapatkan layar yang lumayan bagus. Kenapa layarnya lumayan bagus? Yang pertama, layar yang dipakai K413EA ini sudah memakai IPS level dan dia juga 100% sRGB dan dia juga sudah 250 nit. Jadi kalau kalian itu tidak hanya menggunakan laptop ini buat ngetik-ngetik doang, kalian konten kreator, editor, kalau kalian pakai laptop ini itu pasti lebih nyaman dan lebih enak lagi. Kenapa? Karena memang kalian pasti membutuhkan laptop yang mementingkan akurasi dan kualitas dari penampilan layar. Nah, turun lagi kita bakal membahas tentang keyboardnya. Nah, keyboard dari K413EA ini sudah tombol powernya itu jadi satu dengan tombol keyboardnya. Jadi nggak tersendiri gitu bro. Jadi kalau kalian pakai laptop K413EA ini dan 2 tahun sampai 3 tahun itu rusak, ya bakal, kalau keyboardnya tuh ada bermasalah atau nggak fungsi, tombol powernya juga bakal nggak fungsi sih. Terus ngomong-ngomongnya tentang keyboardnya ini ketika kalian buat ngetik itu feelnya enak banget. Kenapa enak banget? Karena emang Asus ini membuat laptop K413EA ini sasarannya lebih ke kantoran, buat editing atau segala macam lah. Jadi memang tombol keyboardnya itu presisinya enak banget dan tombol jari-jarinya itu dari jarak-jaraknya itu enak banget, feel-nya itu nyaman banget. Jadi ini nyaman banget dibuat ngetik, apalagi kalau kalian lagi ngerjakan tugas atau kalian lagi buat kerjaan, itu enak banget ketika buat ngetik di bagian keyboardnya. Dan yang sangat sayangkan lagi adalah keyboard dari K413EA ini tidak dilengkapi dengan tombol atau cahaya backlight. Jadi biasanya Asus itu yang keluaran 2021, nggak semuanya sih, tapi 2021 tuh kebanyakan dilengkapi dengan keyboard yang ada backlightnya, jadi ada berwarna putihnya. Tetapi K413EA ini tidak dilengkapi dengan keyboard backlight tersebut. Tapi tak apalah,
Turun lagi di bagian bawahnya, kita bahas bagian touchpadnya. Nah, touchpadnya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan dia juga di pojok kanan atas dilengkapi dengan fingerprint. Jadi kalau kalian mau clock atau password ke laptopnya, nggak usah kalian pakai keyboard lagi buat ngetik-ngetik, kalian tinggal coba pakai fingerprintnya yang biasa dipakai di smartphone kalian. Yang sangat menarik dengan K413A ini yang membedakan Asus dari tipe K, tipe S, dan tipe X, tipe A. Kalau tipe A407, A402, terus tuh X441 itu biasanya logonya Asus tuh ada di bagian tengah. Tapi kalau tipe K413 ini dia logonya di bagian dominan ke kanan di kanan tengah. Nah, saya berpikir kenapa sih Asus ini logonya ditaruh di bagian agak geser ke kanan. Ternyata ketika kalian buka packagingnya itu pasti dilengkapi dengan yang namanya, kalian pasti dapat yang namanya stiker. Nih, dia stikernya seperti ini, kalian bisa lihat stikernya seperti ini. Dan mungkin menurut saya pribadi, kenapa Asus ini logonya ditaruh agak ke kanan sedikit, ternyata mungkin, dan dia juga dilengkapi dengan stikernya. Jadi kebanyakan laptop-laptop orang di luar sana biasanya stiker-stiker itu numpuk di bagian belakang layar, dan biasanya logo Asusnya tuh kan ditempel atau dihilangkan. Jadi mungkin daripada logo Asusnya itu dihilangkan, jadi dia digeser ke bagian kanan sedikit dan lebih kayak Asus VivoBook, lebih premium lagi, agak kecil sedikit, nggak kayak besar gitu. Dan dia juga dilengkapi dengan stiker-stiker yang menurut saya pribadi, stiker juga yang digunakan Asus VivoBook K413A ini bukan stiker-stiker biasa bro. Jadi stiker premium gitu yang nggak gampang lepas dan pastinya erat, dan gambarnya itu kayak lebih 3D lagi. Dan contohnya seperti ini, kalian bisa tempel-tempel di bagian sini. Nah, baterainya ini ketika kita tes menggunakan YouTube tapi dengan cahaya cuma 50% dan suara volume cuma 50%, itu bisa bertahan 7-8 jam. Jadi memang sama dengan yang diklaim dengan Asus bahwa baterainya itu bisa bertahan sampai 8 jam. Cuma tergantung dari kalian pakainya. Kalau kalian pakai YouTube terus ngedit, terus itu buat ngechat, Facebook, WhatsApp, itu bakal boros lagi sih bro. Jadi tergantung pemakaian lah. Nah, pasti kalian penasaran, bang, bagaimana performa dari K413A yang keluaran terbaru di 2021 ini. Nah, ketika menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark, itu mendapatkan angka rate-nya di angka 1878 dan rate-nya itu mendapatkan angka 984. Ya lumayan kencang sih. Nah, pasti kalian tanya, bang, kalau laptop K413A ini kita tes menggunakan main game itu gimana bang? Nah, kita tes menggunakan game PES dan game GTA itu mendapatkan di rata-rata 30 fps. Jadi lebih nyaman dan lebih stabil ketika kalau kalian laukan spesifikasi dari gamenya. Jadi ketika kalian laukan itu mendapatkan 30 fps. Jadi lumayan enak kalau kalian main game-game sekelasnya lah. Nah, ketika kita tes laptopnya ini dengan menggunakan aplikasi Cinebench R20 itu mendapatkan angka 998. Ya menurut saya pribadi kalau kalian content creator lumayan ngos-ngosan sih. Nah, kita bakal tes suara dari performa K413A ini karena memang speaker yang digunakan K413A ini ada di bagian bawah. Jadi kalau kalian taruh di meja itu bakal mantul ke meja kalian dan menghasilkan suara yang seperti kalian bisa nilai sendiri. Nah, jadi suaranya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa dengar bagaimana penilaian dari speaker K413A ini. Ya menurut saya pribadi lumayan bagus sih. Coba dengerin ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau kalian mau cari laptop di budget 9.800.000 ya bisa dibilang di bawah 10 juta. Tapi yang RAM-nya sudah 8 GB, terus itu Core i3 generasi ke-11, layarnya itu sudah IPS dan 100% sRGB, dan dari performanya itu lumayan
cukup buat kalian, buat editor yang pemula, buat content creator, buat ngedit-ngedit, buat pemula. Dan kalau kalian buat kerja-kerja dan enak bawa kemana-mana, Asus K413A ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena ya menurut saya pribadi dengan budget segitu kalian sudah mendapatkan yang menurut saya pribadi lumayan cukup memadai keperluan kalian. Karena dia simple dan banyak fitur-fitur yang di dalam packagingnya itu terdapat kayak stiker, terus tuh keyboardnya itu sudah stabilo, terus tuh layarnya sudah 100% RGB, dan di budget 9 juta mendapatkan RAM 8GB sudah include, ya enak sih. Cuma kekurangannya adalah RAM 8GB itu sudah RAM tanam dan dia tidak dilengkapi dengan RAM tambahan lagi. Jadi RAM 8GB itu tidak bisa dikurangin dan tidak bisa ditinggikan lagi karena memang RAM bawaannya tanam yaitu 8GB. Tetapi kelebihannya adalah storage-nya itu dia mendapatkan satu slot SSD lagi. Jadi kalau kalian mau tambah SSD buat partisi D-nya bisa kalian tambah SSD juga. Jadi mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya menurut saya pribadi ini oke lah buat kalian, buat kerja, buat mahasiswa, buat konten kreator juga yang pemula. Dan kalau kalian buat main game-game sedikit-sedikit itu ngangkat sih, karena dia kita main pakai game GTA dan PES itu mendapatkan 30 fps. Kurang apa lagi nih laptop bro. Sikat. Terima kasih, saya Gufran Haq, Guftaydi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.